Mask detektor ini tercipta di latar belakangi pandemi COVID-19 pada tahun ini 2019 sampai 2021 masih terus terjadi. Semua negara termasuk Indonesia menerapkan protokol ketat, salah satunya pemakaian masker yang baik dan benar, dimanapun, kemanapun. Tetapi masyarakat masih ada yang kurang disiplin dan malas memakai masker. Nah, untuk memberikan edukasi dan pencegahan penularan yang lebih masif, kita ciptakan alat detektor masker untuk memberikan peringatan secara langsung saat memasuki sebuah kawasan. Contohnya di sekolah kita SMK Negeri 3 Singaraja. Mohon pakai masker. Layaknya kamera CCTV, mask detektor akan selalu memantau pergerakan manusia yang lewat di depan kamera. Mask detektor mampu membedakan pergerakan manusia atau bukan. Nah, jika ada orang bermasker melewati detektor, maka akan disambut ucapan terima kasih oleh detektor. Sebaliknya, jika ada orang yang tidak bermasker lewat, maka detektor akan memberikan peringatan seperti ini. Bagaimana jika yang lewat orang berbanyak, misalnya 3-5 orang? 2 orang tidak bermasker misalnya. Tenang saja, detektor ini akan mendeteksi per orang dan jika salah satu yang tidak memakai masker, maka akan diberikan peringatan. Operator dapat melihat pergerakan orang di depan detektor melalui sebuah layar layaknya sistem CCTV. Di layar akan terlihat tanda kotak merah dengan tulisan No Mask jika ada orang yang tidak memakai masker. Setelah terdeteksi tidak menggunakan masker, detektor akan mengcapture atau mengambil foto orang tersebut kemudian menyimpannya di dalam server. Mendeteksi masker ini menerapkan konsep kecerdasan buatan atau sistem yang mampu diajari layaknya manusia yang mampu belajar. Algoritma kecerdasan buatan mampu menyimpan memori dan mengambil memori kembali untuk tujuan tertentu, itulah konsep dasarnya. Sistem akan diperkenalkan terlebih dahulu beberapa buah sampel foto wajah manusia baik yang bermasker maupun tanpa masker. Kemudian, sistem akan mempelajari sampel foto tersebut dan menandai secara cerdas foto mana yang bermasker dan tanpa masker melalui proses training atau latihan. Setelah sistem dilatih, maka sistem detektor dicoba kembali. Orang yang bermasker dan responnya bagaimana? Dan orang yang tanpa masker juga bagaimana responnya. Jika di depan detektor ada wajah bermasker, maka detektor akan mengeluarkan suara apresiasi seperti ini. Terima kasih sudah pakai masker. Jika di depan detektor ada orang yang tidak bermasker, maka detektor akan mengeluarkan suara peringatan seperti ini. Mohon pakai masker. Suara tersebut sebelumnya telah direkam menggunakan media penyimpanan atau memory card. Setelah terkonsep dengan jelas, maka kita merencanakan perancangan rangkaian dan hardware mask detektornya.
Rangkaian utamanya adalah ESP32CAM yang dapat digunakan secara luas di berbagai aplikasi IoT. Sangat cocok untuk perangkat pintar rumah, kontrol nirkabel industri, pemantauan nirkabel, identifikasi nirkabel QR, sinyal sistem penentuan posisi nirkabel, dan aplikasi IoT lainnya. Ini adalah solusi ideal untuk aplikasi IoT. Microcontroller ESP32CAM besutan IA Tinker ini sudah memakai CPU 32 bit lengkap dengan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth, dan tentunya dengan harga yang sangat murah. Untuk menggentarkan speaker kecil kita menggunakan kit PAM 8403 Power Class D Mini dengan daya 2x3 watt. Rekaman suara disimpan di sebuah micro SD dan dijalankan oleh interface audio digital yaitu kit MP3 player mini. Semua kit tersebut mendapat catuan tunggal dari buck converter 5 volt 3 ampere yang sudah cukup memadai. Microcontroller ESP32CAM merupakan embedded system, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat diprogram ulang dengan tujuan dan fungsi khusus. Di sini kita menggunakan program atau kode program untuk mengendalikan sistem perangkat keras di dalamnya. Kode program ini akan ditanamkan di ESP32CAM menggunakan bahasa pemrograman C dan Arduino framework seperti pengendali kamera, koneksi Wi-Fi, dan kendali I/O untuk kendali suara. Data rekaman ESP32CAM dikirim melalui Wi-Fi dan diterima oleh pengelola gambar image processing komputer atau laptop. Komputer di sini sebagai pemroses gambar menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework TensorFlow yang biasa digunakan untuk machine learning, dan modul OpenCV sebagai penerima dan editor gambar. Pemrosesan data gambar pada komputer secara garis besar dibagi menjadi 3 kode program, yaitu 1. Kode program untuk mendata sampel-sampel gambar orang bermasker dan tanpa masker. Data gambar ini kita ambil dari hasil riset yang sudah ada di internet. 2.
Kode program untuk mentraining sistem atau mengenalkan komputer data-data sampel gambar yang telah didata sebelumnya, baik itu data wajah bermasker maupun tanpa masker. Kode di sini sudah menggunakan algoritma kecerdasan buatan CNN. Ketiga, kode program untuk menerima data gambar melalui Wi-Fi ESP32CAM, kemudian mempelajari gambar yang diterima dan mengambil keputusan apakah gambar wajah tersebut bermasker atau tidak secara otomatis. Kode bagian ini juga memberikan kontrol kembali ke ESP32CAM untuk mengendalikan suara MP3 player mini sesuai data yang diputuskan oleh sistem. Mask Detector merupakan salah satu aplikasi saja dari sistem kecerdasan buatan ini. Pengembangan dari machine learning mask detector ini sangatlah luas. Dengan dukungan perangkat keras yang lebih memadai, kita bisa menciptakan sistem yang terintegrasi dan sangat membantu dalam penyelesaian berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan kedepannya sistem ini bisa digunakan untuk sistem absensi, kehadiran di perkantoran, social distancing, pengenalan objek, pendeteksi plat nomor kendaraan, penghitung jumlah orang dalam satu ruangan, dan lain-lain. Alat yang kedua kita sebut saja namanya Social Distance Warning System atau alat pengingat untuk selalu menjaga jarak dengan orang sekitar. Jaga jarak merupakan salah satu protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Lagi-lagi, selain kurang disiplinnya bermasker, masyarakat kita lebih susah lagi untuk berjaga jarak baik sesama teman, saat di pasar atau di kantor. Intinya, bertemu dengan orang banyak sangat susah sekali berjaga jarak. Disiplin merupakan suatu sikap dan kemauan untuk mentaati suatu aturan tertentu memang perlu pembiasaan sejak dini. Sikap cenderung dari dalam diri, self-improvement, untuk menuju pembiasaan ini perlu sesuatu yang bisa selalu mengingatkan untuk selalu disiplin. Analoginya, seorang anak kecil yang nakal, jika terus diingatkan, dinasehati, maka si anak akan mengikuti nasihat tersebut. Nah, untuk memberikan peringatan atau nasihat untuk selalu jaga jarak, maka kita mengembangkan alat Social Distance Warning System ini. Ketika kita berada di luar ruangan, di pasar, di jalan seperti gambar berikut, sering kita berpapasan dan bertemu dengan orang yang tidak kita kenal. Kita tidak tahu mereka terpapar COVID-19 atau tidak. Jika kita selalu ingat, maka kita akan menjaga jarak aman 1-2 meter, tetapi terkadang kita lalai. Saat lalai inilah alat kita akan memberikan peringatan kepada kita bahwa ada orang atau kita terlalu dekat dengan orang. Sehingga dengan alarm peringatan kita bisa menghindari secara cepat atau refleks. Alarm akan berbunyi, menandakan kita terlalu dekat dengan orang sekitar. Begitu juga mereka yang memakai alat ini akan sama diberikan peringatan alarm. Konsep jaga jarak ini sangatlah mudah, hanya dengan memanfaatkan pancaran kekuatan sinyal Bluetooth dari device ESP32. Kuat sinyal ini diukur menggunakan satuan dB. Ada pengiriman sinyal dan nada, penerimanya semakin dekat antar dua alat semakin kuat sinyal atau dB, dan sebaliknya. Nah, prinsip ini yang nanti diukur oleh mikrokontroler agar jarak 1-2 meter bisa mengaktifkan alarm. Alat ini berbasis mikrokontroler ESP32 yang di dalamnya sudah dibekali Bluetooth 4,2
titik nol yang low energinya, artinya konsumsi daya yang dipakai sangat rendah sehingga device bisa tahan lama dipakai. ESP32 ini mengandalkan buzzer di dalamnya dan mengirimkan data nama device yang berdekatan. Alat ini sangat portable karena dibekali baterai lithium dan sistem charging menggunakan soket micro USB. Perangkat lunak menggunakan framework Arduino dan bahasa pemrograman C. Kode utama dari alat ini adalah sistem broadcast. Broadcast adalah sebuah metode pengirim data, di mana data dikirim ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah titik tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data itu siap atau tidak. Salah satu contoh penggunaan sistem ini adalah siaran televisi dan radio, di mana stasiun siaran melakukan siaran terus-menerus tanpa mempedulikan apakah ada pesawat televisi ataupun radio yang memonitori siaran tersebut. Alat ini layaknya sebuah pemancar radio. Jika ada penerima, maka si penerima akan menerima pesan. Tetapi kita tambahkan kode agar alat ini bisa memancarkan sekaligus menerima sinyal. Jadi bisa sama-sama menerima sinyal dari device lain dan juga memancarkan sinyal menuju device lain. Pengembangan selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk tracking COVID-19. Jika si pemegang alat ini terpapar COVID-19, misalnya si A terpapar COVID-19 dan alat ini bisa menyimpan nama-nama device siapa yang pernah berdekatan dengan device si A. Sebelum terpapar si A berpapasan dengan si B, C, D, E, F, dan seterusnya sesuai data yang tersimpan. Nah, sangat terbantu sekali ke depannya jika alat ini selalu dipakai dengan disiplin. Selain sistem ini biasanya digunakan untuk kunci otomatis, pendeteksi benda gerak, gerbang tol atau rumah otomatis, dan lain sebagainya.